Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari ya, buat like, subscribe, and share, dan tombol itu pencet tombol loncengnya supaya update-update yang terbaru Anda bisa terima. Dan itu pun sudah membantu channel ini. Oke? Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kurang lebih 1 jam yang lalu saya menonton YouTube lewat HP saya dan muncul di sana ceramahnya Yahya Waloni. Dalam ceramah tersebut, saudara, dia mengatakan banyak hal, tetapi hanya ada satu hal yang penting yang saya mau klarifikasi. Kenapa saya harus klarifikasi? Karena yang pertama adalah memang Yahya Waloni ini bohong. Yang kedua, saya harus mendukung para pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan Yesus. Ketika mereka difitnah, saya wajib mengklarifikasi. Karena saya tahu benar bahwa itu fitnahan. Karena itu saya klarifikasi. Mari kita lihat video yang berikut ini. Saya di belakang sini ngomong, Yahya Waloni itu penipu. Yahya Waloni itu pembohong. Yahya Waloni itu gila, macam-macam. Saya bilang sama dia ini orang yang tidak puas, dia mau cari tahu barangkali ya. Saya katakan, kalau yang katakan Anda adalah penipu, Anda nggak usah marah, nanti jadi sama-sama penipu. Yang katakan Anda pembohong, nggak usah marah, nanti Anda jadi sama-sama pembohong. Yang katakan Anda gila, nggak usah marah, karena yang mengatakan Anda gila itu adalah orang gila, nanti sama-sama jadi Ini dokumen saya. Kalau orang mau ungkit masalah UKI Papua, itu ada satu tokoh yang paling tahu. Sebenarnya banyak, karena ini pendeta-pendeta ini saya yang wisudahkan, jadi dia tahu. Bukan monyet yang Esra Soro itu, bukan. Antum makanya kalau saya mau ceramah nggak usah pancing-pancing begitu. Ya, saya ini bukan Yusuf Roni. Kenal Yusuf Roni? Pembohong dulu yang akhirnya berakhir di penjara. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Antum ini yang sudah lebih dulu Muslim dari saya, begini-begini nggak usah disampaikan, kami pendakwa. Oke, yang saya akan mau bahas adalah Yahya Waloni berkata, ya, dia itu tidak pembohong. Dia itu pernah menjabat sebagai rektor di UKIP. Dan tadi dia sebut nama orang yang tahu tentang dia, yaitu Loren apa begitu tadi ya. Padahal orang tersebut sudah bersaksi di YouTube bahwa Yahya Waloni tidak pernah menjadi rektor di UKIP Papua Sorong. Dan angkatan yang pertama juga sudah bersaksi bahwa mereka tidak pernah kenal yang namanya Yahya Waloni. Berarti Yahya Waloni tidak pernah menjadi rektor di UKIP Sorong, Papua. Kenapa? Karena kalau dia memang benar pernah menjadi rektor di UKIP Papua, tentunya angkatan pertama itu pasti mengenal dia. Tidak ada satu angkatan yang pertama yang mengenal dia, satu pun tidak ada. Anda mungkin sudah lihat video-videonya. Ya boleh Anda cek kembali, ya cari saja, karena judul-judulnya saya sudah lupa, tidak ingat satu persatu judul-judulnya. Tapi banyak sekali para mahasiswa, mahasiswi
UKIP angkatan pertama yang bersaksi bahwa mereka tidak pernah mendengar apalagi kenal bahwa Yahya Waloni menjadi rektor di UKIP Papua. Nah, sekarang saudara, dia ingin membenarkan ya dirinya dengan cara apa? Dengan cara klarifikasi. Nah, dia bicara dengan jemaatnya tadi bahwa yang mengatakan pembohong itu dialah pembohong, yang mengatakan gila dialah orang gila, yang mengatakan bohong dialah yang bohong, bla bla bla, macam-macam lah ya. Dia berkata demikian sampai dia emosi kalau kita lihat itu. Dia katakan apa? Makanya kalau ada begini-begini jangan tanya kepada penceramah. Gitu ya. Muncullah kata yang mengatakan pembohong itu adalah Yusuf Roni. Ya. Saya bukan pembohong, makanya Yusuf Roni dipenjara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Yusuf Roni memang pembohong, tentu ada orang-orang Palembang yang memberikan kesaksian bahwa dia pembohong, bahwa dia dulu tidak benar mantan ketua muda-mudi Islam se-Indonesia. Tentu ada yang klarifikasi, ada yang bersaksi membuktikan atau menyatakan bahwa Yusuf Roni bohong. Tapi sampai sekarang tidak ada satu video pun yang mengatakan Yusuf Roni itu pembohong, ya, dari orang-orang Palembang, karena dia memang aslinya orang Palembang. Kalau Yahya Waloni ini banyak di YouTube yang betul-betul bersaksi bahwa dia ini betul-betul pembohong. Nah, mungkin Anda pikir, oh itu orang Kristen. Iya, maksud saya begini ya. Orang-orang Islam yang ada di Palembang, mulai dari Yusuf Roni mengenal Yesus dan sampai akhirnya dia dituduh supersip, dia masuk penjara 7 tahun. Ya, sampai dia bebas sampai sekarang, tak ada satupun orang Palembang ataupun dari pihak MUI yang mengatakan Yusuf Roni ini pembohong. Memang dia dulu memang dia ketua muda-mudi Islam, ISMI kalau nggak salah ya, ketua ISMI itu ya, apa itu? Nah, di Indonesia ini dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya sudah baca itu beberapa bukunya. Nah, akhirnya dia percaya Yesus, dan karena dia menggebu-gebu, disitulah dia ditangkap oleh polisi karena keluarganya dan pihak-pihak tertentu tidak senang, sehingga mereka mencari-cari kesalahan. Bahkan menurut yang saya dengar dari kesaksian Yusuf Roni, dia itu tidak dibawa ke pengadilan sampai 5 tahun lebih. Iya. Jadi vonisnya akhirnya 7 tahun, dijalaninya hanya berapa bulan lagi bebas. Karena sampai 5 tahun itu dia nggak diadili. Begitu. Nah, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan yang bohong itu bukan Yusuf Roni. Nah, alasan saya apa? Alasan saya tadi sudah jelas. Kalau Yusuf Roni bohong, tentu ada dari pihak ya ISMI ataupun dari pihak Muslim-Muslim Palembang yang menyaksikan atau yang bersaksi bahwa Yusuf Roni bohong. Tapi kalau Yahya Waloni benar pembohong, Yahya Waloni pembohong, saya berani bertanggung jawab dalam ucapan saya ini. Kenapa? Karena ada banyak saksi-saksinya dari Sorong, Papua Barat, dan ada saksi-saksi lain lagi yang membuktikan Yahya Waloni pembohong. Dia tidak pernah menjadi rektor di UKIP. Dia juga tidak sebagai doktor teologi. Kalau memang betul doktor teologi, buktikan, jangan foto-foto doang. Ya, kalau dia pernah menjadi ketua sinode di salah satu gereja, buktikan, jangan foto-foto doang. Sampai di sini, saya harap ini menjadi edukasi supaya kita tidak terprovokasi dan termotivasi untuk tidak
mengucapkan basa-basi, tapi kita mengucapkan apa yang menjadi inspirasi, impresi, sehingga yang mendengar semuanya akan menerima impartasi dan bukan sekedar informasi. Haleluya. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus, Engkau jamah semua para subscribe, berkati mereka, supaya mereka Tuhan Yesus makin sungguh-sungguh dengan Engkau, dan juga yang lain-lain, saudara-saudariku yang muslim, supaya mereka betul-betul bisa mencari tahu, menyelidiki dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang murni, tanpa harus memihak, dan mereka bisa membuktikan siapa pembohong, Yusuf Ronika atau Yaya Waloni. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.